Jejak di Balik Kabut. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 72. Ternyata bahwa seorang pengawal saudagar kaya itu tidak tertolong lagi jiwanya. Dengan sedih saudagar itu duduk merenungi pengawalnya yang setia. Sudah bertahun-tahun ia bekerja padaku, desis saudagar itu. Aku tidak mengira bahwa hidupnya akan berakhir di sini. Kawan-kawannya pun menundukkan wajahnya pula. Pengawal yang terbunuh itu adalah orang yang baik. Hubungannya dengan kawan-kawannya pun baik pula. Kita batalkan perjalanan kita, berkata saudagar itu. Besok kita pulang dengan membawa sosok tubuh ini. Para pengawalnya yang lain pun mengangguk. Selain pengawal itu, seorang yang diupah pemilik penginapan itu juga terbunuh. Seorang yang lain terluka parah. Pamannya yang sulit menerima kenyataan tentang kemenakannya yang terbunuh itu, masih saja mengguncang-guncang tubuhnya beberapa saat setelah pertempuran selesai. Kau masih terlalu muda untuk mati, Ger, desah pamannya. Pamannya itulah yang mengajak kemenakannya itu bekerja pada pemilik penginapan itu untuk mengawal orang-orang yang akan menyeberang sungai lewat sasak bambu itu. Tetapi pamannya tidak mengira bahwa pada suatu saat kemenakannya itu akan terbunuh. Dalam pada itu, selagi orang-orang masih sibuk mengurusi orang-orang yang terbunuh dan terluka, pemilik penginapan itu sempat mencari dua orang anak muda yang dianggapnya menjadi penyelamat bagi penginapannya itu. Tanpa kehadiran kedua orang itu, maka orang-orang yang menginap di penginapan itu tidak akan mampu mempertahankan harta benda mereka. Bahkan mungkin orang-orangnya akan lebih banyak lagi yang menjadi korban. Demikian pula orang-orang yang menginap yang bertahan untuk tidak mau menyerahkan milik mereka. Namun karena kehadiran kedua orang anak muda yang mampu menahan pemimpin sekelompok orang yang akan merampok penginapannya itu, sedangkan yang lain mengikat 4 orang berilmu tinggi di antara para perampok itu, maka perampok itu sama sekali tidak berhasil. Bahkan sekelompok perampok itu nampaknya benar-benar telah dihancurkan, sehingga sulit untuk dapat bangkit kembali. Setidak-tidaknya mereka memerlukan waktu yang panjang untuk dapat menghimpun kekuatan sebesar kekuatan yang hancur itu. Sementara itu, pemilik penginapan itu justru telah menuduh kedua orang anak muda itu sengaja disusupkan oleh para perampok untuk mengetahui, apakah di antara mereka yang menginap itu terdapat orang-orang kaya yang membawa barang-barang berharga atau mengenakan perhiasan. Tetapi pemilik penginapan itu tidak berhasil menemukannya. Wijang dan Paksi sudah tidak ada di halaman penginapan itu. Sebenarnya lah Wijang dan Paksi berusaha untuk dapat mengikuti sisa-sisa perampok yang berhasil meloloskan diri. Mereka berharap bahwa para perampok yang masih hidup itu dapat membawa mereka berdua ke padepokan yang telah mereka sebutkan. Dengan sigapnya keduanya mengikuti seorang di antara para perampok yang nampaknya sudah terluka. Namun ia masih berhasil melepaskan diri dari tangan para pengawal penginapan yang marah itu. Ternyata orang itu mengikuti lorong yang masih saja semakin naik. Semakin lama semakin tinggi di kaki Gunung Merapi. Lorong yang mereka lalui pun semakin lama menjadi semakin sulit. Bahkan akhirnya mereka memasuki jalan setapak yang sempit. Memanjat lereng yang kadang-kadang terjal, di antara gerumbul-gerumbul perdu yang tumbuh di sela-sela bongkah-bongkah batu pada siang basah. Namun akhirnya mereka sampai ke sebuah dataran yang agak luas. Mereka melihat sawah terbentang, bertingkat-tingkat seperti sebuah tangga raksasa menuju ke lambung Gunung Merapi. Nampaknya tanah pun cukup subur dengan tanaman padi yang nampak hijau segar. Air pun tidak kekurangan. Parit-parit yang ada di sela-sela kotak-kotak sawah itu pun mengalir cukup deras. Namun dalam pada itu, langit pun mulai menjadi terang. Wijang dan Paksi melihat orang yang mereka ikuti sudah menjadi sangat lemah. Bahkan orang itu seakan-akan tinggal dapat merangkak untuk bergerak naik lewat jalan yang justru menjadi lebih lebar dan rata dari jalan setapak yang sulit dilalui di sela-sela batu-batu padas. Satu daerah yang nampaknya terpisah, desis Paksi. Ya, kita tentu sudah berada di lingkungan padepokan yang kita cari. Agaknya padukuhan yang nampak itu adalah padepokan yang disebut-sebut. Apakah kita akan mengikuti terus? Mudah-mudahan orang itu tidak melihat kita. Kita akan menjaga jarak. Tetapi seandainya tanpa orang itu pun kita akan dapat sampai ke padepokan mereka. Namun Wijang dan Paksi pun kemudian tertegun. Mereka melihat dua orang yang datang dari arah lambung Gunung Merapi. Dengan tergesa-gesa mereka menyongsong orang yang sudah tidak berdaya itu. Kau sendiri, seorang di antara mereka bertanya.
Wijang dan Paksi pun telah mengeterapkan ilmunya, Aji Sapta Pangrungu, sehingga mereka dapat mendengarkan pembicaraan orang-orang itu. Orang yang merangkak itu terduduk sambil berdesis. Ya, aku sendiri. Sudah ada 3 orang yang aku jumpai. Keadaan mereka lebih baik dari keadaanmu. Marilah. Aku bantu kau. Tetapi apakah masih ada orang lain di belakangmu? Aku tidak tahu. Tetapi agaknya aku adalah orang yang mendapat kesempatan terakhir untuk melarikan diri dari neraka itu. Kedua orang yang datang itu pun membantu memapah kawannya yang terluka parah itu. Agaknya pengawasan mereka cukup ketat, berkata Wijang. Kita tidak usah pergi sekarang. Kita tahu bahwa padepokan mereka terletak di padukuhan itu. Sawah dan pategalan itu adalah tanah garapan mereka. Daerah ini seperti daerah yang terpisah dari Pajang. Wijang mengangguk-angguk. Daerah itu memang disekat oleh bongkah-bongkah batu padas, gumuk-gumuk kecil, lereng yang terjal dan lorong yang rumit dilalui. Namun daerah itu sendiri agaknya merupakan daerah yang subur. Semuanya nampak hijau. Air pun tergenang di mana-mana. Wijang dan Paksi tidak melanjutkan perjalanan mereka mengikuti orang yang dipapah oleh kedua kawannya itu. Mereka memandanginya sampai hilang di balik gerumbul-gerumbul perdu. Namun jalan di hadapan mereka adalah jalan yang termasuk rata dan lebar meskipun memanjat naik. Agaknya jalan itu cukup terpelihara sebagaimana parit-parit yang membawa air ke kotak-kotak sawah. Kita menunggu sampai sore, desis Wijang. Kita menunggu di sini sehari penuh tanpa berbuat sesuatu? Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita pergi ke Pategalan. Kita mencuri buah-buahan yang dapat membantu menyegarkan tubuh kita sehari ini. Wijang tertawa. Katanya. Bagus. Kita tidak dapat berburu binatang, karena jika kita membuat perapian, maka kehadiran kita akan segera dapat dilihat. Namun Paksi pun kemudian bertanya. Di mana letak pategalan mereka? Kita akan mencarinya. Tetapi kita tidak tahu buah-buahan apakah yang mereka tanam. Sementara itu, aku kira di lingkungan ini tidak ada orang berjualan makanan dan minuman, karena lingkungan ini seolah-olah merupakan lingkungan terpisah. Jauh dari padukuhan-padukuhan yang dihuni. Sedangkan di seberang daerah persawahan itu agaknya hutan lereng pegunungan yang lebat. Kau dapat membuka satu lingkungan kecil seperti ketika kau mengembara sebelumnya, bertanya Wijang. Agaknya lingkungannya berbeda. Dahulu aku dapat turun ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Nampaknya di sini tidak mungkin aku lakukan. Kecuali itu, akan memerlukan waktu yang cukup panjang untuk mulai dari permulaan. Apakah kita tidak akan lama di sini? Tiba-tiba saja Wijang bertanya. Paksi termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian menjawab. Mungkin kita akan lama di sini. Tetapi mungkin pula tidak. Tetapi seandainya kita harus membuka lahan kecil, dari mana kita mendapat benih? Dahulu aku dapat membeli di pasar. Apakah kita juga akan melakukannya di sini, di daerah yang terpisah ini? Jika perlu kita akan turun. Membeli benih dan bekal untuk waktu yang agak panjang. Kita membuka lahan kecil di hutan itu. Aku senang dengan cara yang kau lakukan di sisi selatan kaki Gunung Merapi itu. Paksi menarik nafas panjang. Memang mereka berdua dapat saja turun untuk membeli bekal dan benih tanaman yang dapat mereka tanam sebagaimana dilakukan Paksi sebelumnya. Tetapi mereka tidak dapat setiap saat pergi ke pasar, karena daerah itu seakan-akan telah disekat oleh kerasnya alam di kaki gunung. Namun Paksi pun kemudian berkata, kita akan melihat-lihat, apakah yang sebaiknya kita lakukan kemudian. Wijang mengangguk-angguk. Katanya, yang penting, kita akan mencoba mendekati lingkungan pategalan mereka. Paksi tertawa. Aku sependapat. Namun keduanya tidak segera meninggalkan tempat itu. Bahkan mereka telah mencari tempat yang lebih baik untuk dapat mengatasi jalan yang memanjat itu. Beberapa saat lamanya mereka duduk bersandar batu-batu padas. Sementara itu, matahari pun memanjat semakin tinggi, memanasi kaki Gunung Merapi. Jalan membujur di antara tanah persawahan itu memang jalan yang sepi. Jalan itu agaknya semata-mata dipergunakan untuk penghuni di lingkungan itu. Lingkungan sebuah padepokan yang terpencil. Mungkin jalan itu dibuat agar hasil panenan dapat diangkut dengan pedati ke padepokan.
Mungkin juga pedati itu dipergunakan untuk mengangkut pupuk atau keperluan-keperluan yang lain. Untuk beberapa lama Wijang dan Paksi menunggu. Tetapi mereka tidak melihat seorang pun lewat atau seorang yang lain yang bekerja di sawah. Marilah kita tinggalkan tempat ini, berkata Wijang. Kita akan berada di hutan itu. Nampaknya kita akan lebih aman berada di sana. Sambil melintasi bulak yang luas ini, kita akan melihat-lihat pategalan yang nampaknya berada di sebelah padepokan itu. Mereka berdua pun kemudian bangkit berdiri dan melangkah meninggalkan tempat mereka. Tetapi mereka sengaja tidak berjalan melewati jalan yang sepi itu, karena dengan demikian mereka akan lebih mudah dilihat dari kejauhan. Dengan Aji Sabta Pandulu mereka memandang bulak yang luas itu. Pematang yang bertingkat-tingkat serta padepokan di kejauhan. Ternyata mereka tidak melihat seorang pun. Sehingga karena itu, maka mereka berdua menyusuri padang perdu mengitari bulak yang luas itu untuk mencapai hutan lereng gunung di seberang bulak. Wijang dan Paksi pun tidak menemui kesulitan apa-apa. Mereka memasuki hutan yang lebat yang agaknya dihuni oleh berbagai macam binatang buas. Kau harus mempersiapkan diri menghadapi binatang berbisa, berkata Wijang. Paksi mengangguk. Kau masih mempunyai obat penawar racun itu? Masih, jawab Paksi. Diambilnya ramuan obat penawar racun yang dikemas dalam butiran-butiran kecil, disimpan dalam sebuah kantong kain putih yang diselipkan pada kantong ikat pinggangnya. Ternyata peringatan Wijang itu berarti sekali. Di hutan itu banyak dijumpai berbagai jenis ular dan binatang berbisa lainnya. Termasuk ketonggeng, berbagai jenis kala serta laba-laba bersabuk perak. Kita mencari tempat yang paling baik, berkata Wijang. Sebelum kita nanti mencari di mana letak pategalan dari padepokan itu. Keduanya menyusuri hutan itu beberapa lama. Telinga mereka yang tajam pun mendengar suara grojogan kecil serta aliran air yang tidak begitu deras. Sebuah sungai kecil, desis Wijang. Keduanya pun segera menuju ke sungai kecil itu. Mereka berhenti di atas lereng yang agak curam. Di bawah lereng itu mereka melihat aliran air yang tidak begitu deras. Sebuah grojogan kecil meluncur dari seberang, menimpa batu padas di bawahnya. Seperti sungaimu, berkata Wijang. Sungaiku? Ya, sungaimu yang banyak ikannya itu. Sebuah grojogan yang di belakangnya ada lubang guanya. Tetapi grojogan itu cukup besar untuk menutup lubang goa. Grojogan sungai ini hanyalah sebuah grojogan kecil. Ya. Wijang tertawa. Tetapi di genangan air di bawahnya tentu banyak ikannya. Paksi mengangguk-angguk. Katanya. Marilah kita turun. Keduanya pun segera menuruni tebing yang curam. Tetapi tidak terlalu dalam. Demikian mereka sampai di tepian, maka Paksi pun berdesis. Kau benar. Di situ pun banyak ikannya. Tempat ini belum pernah dijamah oleh seseorang. Bahkan para cantrik dari padepokan itu pun tentu belum pernah sampai ke tempat ini. Paksi mengangguk-angguk. Katanya. Mungkin sekali. Tetapi lihat, ada sebuah kebun pisang. Ya. Seperti kebun pisangmu. Tidak hanya pisang. Di seberang juga banyak pohon nanas dan nampaknya pohon salak. Pohon-pohon liar. Marilah kita naik ke seberang. Keduanya pun segera memanjat pula sampai ke atas lereng yang berseberangan. Apakah benar bahwa tempat ini belum pernah dijamah orang? Bertanya Paksi tiba-tiba. Kenapa? Apakah tangga batu padas ini tidak dibuat oleh tangan seseorang? Wijang mengerutkan dahinya. Memang agak aneh. Ada 3 atau 4 mata tangga di tempat yang paling terjal. Nampaknya tangga pada batu padas itu bukan kebetulan saja ada di situ. Namun seandainya tangga itu dibuat oleh seseorang, maka tentu sudah lama sekali, karena permukaannya sudah kabur. Di seberang sungai kecil itu memang terdapat beberapa gerumbul pohon pisang. Namun keduanya menjadi ragu, bahwa nanas dan salak itu benar-benar liar sejak jenis tanaman itu tumbuh di sana. Meskipun saat itu tanaman itu nampaknya benar-benar liar, tetapi rasa-rasanya keduanya tumbuh di tempatnya masing-masing, sebagaimana beberapa gerombol pohon pisang. Di sebelah lain, terdapat hutan bambu yang lebat. Kemudian hutan lereng gunung yang ditumbuhi pepohonan raksasa yang sudah tua, sehingga batangnya pun menjadi sangat besar. Kita tidak usah mencari pategalan para cantrik untuk mencuri buah-buahan.
Di sini kita menemukan banyak pisang nanas dan salak yang jumlahnya tidak terhitung. Di air itu kita dapat menangkap ikan seberapa kita mau. Jika kita terpaksa membuat perapian, kita akan membuatnya malam hari, berkata Wijang. Ya, sahut Paksi. Kita sudah mendapatkan yang kita perlukan di sini. Besok kita dapat turun untuk membeli bekal kebutuhan kita beberapa hari. Kita akan berada di sini dengan aman, karena para cantrik itu tidak pernah datang kemari. Wijang mengangguk-angguk. Namun nampaknya Wijang sedang memperhatikan sesuatu. Dengan dahi yang berkerut ia pun bertanya. Kau melihat pohon-pohon kelapa itu? Ya. Apakah pohon kelapa itu dapat tumbuh sendiri di situ? Mungkin di bagian atas sungai ini tumbuh sebatang pohon kelapa. Buahnya yang tua dan kering jatuh dan hanyut di bawah air. Mungkin sampai di sini dan tumbuh beberapa batang di sebelah menyebelah sungai. Namun dari mana pohon kelapa yang tumbuh di bagian atas dari sungai ini? Besok kita akan melihat-lihat lebih jauh. Ya. Sekarang kita mencari tempat terbaik untuk beristirahat. Ada beberapa pohon kelapa yang dapat kita ambil daunnya. Kita akan menganyamnya dan membuat atap sebuah gubuk kecil. Wijang tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun segera melangkah menuju sebatang pohon kelapa. Apa yang akan kau lakukan, Wijang? Bertanya Paksi. Memotong beberapa pelepah. Biarlah aku yang memanjat. Apa bedanya? Kau dapat memanjat pohon kelapa? Wijang tertawa. Katanya. Jika aku tidak dapat memanjat, kau akan melihatnya bahwa aku tidak akan sampai ke atas. Ternyata Wijang adalah seorang yang pandai memanjat. Dalam waktu pendek ia sudah berada di atas pelepah kelapa dengan beberapa jenjang buahnya yang sudah tua. Sejenak kemudian, dengan pisau belatinya, Wijang telah memotong beberapa pelepahnya dan mengambil 2 kelapa yang masih muda. Tetapi Wijang justru tidak mengusik kelapa yang sudah tua. Biarlah yang tua itu jatuh dengan sendiri dan dibawa aliran sungai turun ke bawah. Buah itu tentu akan tumbuh di sebelah menyebelah sungai ini pula. Atau bahkan hanya sampai di dataran dan tumbuh di sana memagari sebuah sungai yang menjadi semakin besar, berkata Wijang kepada diri sendiri. Demikianlah, pada hari itu Wijang dan Paksi telah menyiapkan sebuah gubuk bambu kecil di atas tanah yang luang di pinggir sungai yang airnya tidak begitu deras itu. Tetapi yang dilekuk-lekuknya tempat air menggenang itu terdapat banyak sekali ikannya. Setelah gubuk sederhananya siap, maka kedua orang itu pun telah mandi dan membersihkan diri. Kemudian, mereka pun telah menelusuri jalan yang telah mereka tempuh, keluar dari lingkungan hutan yang lebat itu. Sebentar lagi malam gelap. Jangan kehilangan arah jika kita nanti kembali ke gubuk kita itu, berkata Wijang. Tidak. Aku sudah menandai beberapa batang pohon, jawab Paksi. Hampir tiba waktunya untuk mendekati padepokan itu. Paksi mengangguk-angguk. Waktu ia menengadahkan wajahnya ke langit, maka senja pun telah mulai turun. Dengan sangat berhati-hati, kedua orang itu pun menyusuri padang perdu melingkari bulak-bulak sawah yang luas. Mereka kemudian menyusuri pematang sambil terbungkuk-bungkuk, merayap mendekati padepokan. Dengan ketajaman penglihat mereka serta ketajaman pendengaran mereka, keduanya yakin bahwa tidak ada orang yang berada di dekat mereka. Dengan demikian, maka semakin lama mereka pun menjadi semakin mendekati padepokan yang menurut dugaan Wijang dan Paksi adalah padepokan yang dipimpin oleh orang yang bernama Lenglengan. Namun keduanya tertegun ketika ketajaman penglihatan mereka menangkap bayangan 4 orang yang berjalan sambil membawa tombak pendek. Mereka berjalan menyusuri jalan yang sepi di sekitar padukuhan mereka. Ternyata mereka cukup berhati-hati, berkata Wijang. Apakah mereka sedang meronda, desis Paksi. Nampaknya memang begitu. Agaknya mereka tidak yakin bahwa padepokan mereka telah tersekat dari dunia luar, sehingga tidak ada orang yang akan pernah datang mengunjunginya. Ternyata kita sampai juga di sini. Ya. Wijang tertawa tertahan. Sebelah telapak tangannya menutup mulutnya. Tetapi mungkin maksud mereka tidak begitu. Bukannya karena mereka tidak yakin bahwa tidak akan ada orang lain yang datang ke padepokan mereka. Tetapi mereka justru menjaga agar orang-orang yang ada di padepokan itu tidak melarikan diri. Wijang menarik nafas panjang. Katanya, jika demikian, aku harus menertawakan diriku sendiri. Tetapi bagaimana jika yang melarikan diri itu justru yang sedang meronda? Paksilah yang tertawa pendek. Katanya,
Nasib buruk bagi padepokan itu. Sejenak kemudian, setelah orang-orang yang meronda berkeliling itu lewat, maka Wijang dan Paksi pun merayap semakin dekat dengan padepokan itu. Beberapa saat kemudian, mereka telah berada di luar dinding padepokan. Sebuah padepokan yang cukup luas. Hampir seluas sebuah padepokan kecil. Di seputar padepokan itu terdapat dinding yang terbuat dari batang kelapa utuh yang berderet dipotong rampak cukup tinggi. Wijang dan Paksi dengan sangat berhati-hati mengelilingi padepokan itu. Ada beberapa pintu gerbang yang sudah tertutup rapat. Namun satu di antara pintu gerbang itu agaknya adalah pintu gerbang utama. Agaknya tidak ada tempat yang baik untuk mencoba memanjat naik. Tidak ada dahan pepohonan yang mencuat ke atas dinding. Meskipun demikian, Wijang dan Paksi masih juga berusaha meyakinkannya. Untuk beberapa saat mereka duduk melekat dinding sambil mendengarkan suara yang mungkin dapat mereka tangkap dengan aji sabta pangrungu. Ada sesorah, berkata Wijang hampir berbisik. Ya. Paksi berdesis. Keduanya terdiam. Mereka mencoba mendengarkan apakah ada orang di balik dinding batang pohon kelapa utuh itu. Namun keduanya tidak dapat melihat tembus ke dalam, karena di bagian dalam jajaran batang pohon kelapa itu ditempelkan kepang bambu yang cukup rapat. Aku akan meloncat naik, berkata Wijang. Paksi termangu-mangu sejenak. Katanya kemudian. Berhati-hatilah. Sejenak kemudian, dengan sedikit ancang-ancang, Wijang meloncat menggapai bibir dinding batang pohon kelapa itu. Dengan tangkasnya ia pun menggeliat, sehingga sejenak kemudian, Wijang telah berada di atas dinding. Wijang pun segera bertiarap dan melekatkan tubuhnya pada dinding kayu itu. Untuk beberapa saat Wijang mengamati keadaan. Nampaknya di sekitar tempat itu memang sepi. Tidak ada seorang pun yang bertugas berjaga-jaga. Tidak pula ada yang meronda berkeliling. Wijang pun memberi isyarat kepada Paksi untuk segera naik pula ke atas dinding padepokan itu. Beberapa saat kemudian, keduanya sudah berada di dalam lingkungan padepokan. Sementara itu malah menjadi semakin gelap. Di bangunan-bangunan yang terdapat di dalam padepokan itu, lampu minyak telah menyala. Nampaknya penjagaan di dalam lingkungan dinding padepokan itu tidak terlalu ketat. Agaknya orang-orang di dalam padepokan itu sama sekali tidak pernah menduga bahwa ada orang lain yang datang memasuki padepokan itu. Dengan demikian, maka dugaan Wijang dan Paksi pun menjadi semakin kuat, bahwa orang-orang yang meronda di luar dinding padepokan justru lebih banyak mengawasi agar tidak ada orang yang keluar dari padepokan. Beberapa saat kemudian, dengan menyusup di sela-sela gerumbul-gerumbul perdu dan tanaman-tanaman di sela-sela bangunan yang ada di padepokan itu, Wijang dan Paksi menjadi semakin dekat dengan bangunan utama padepokan itu. Kau dengar semacam sesorah, desis Wijang. Paksi mengangguk. Namun mereka tidak perlu bertanya-tanya lebih panjang lagi. Sejenak kemudian, mereka melihat seisi padepokan itu berkumpul di depan pendapa bangunan induk padepokan itu. Beberapa buah oncor dipasang di seputar halaman yang cukup luas. Dari tempat mereka bersembunyi, mereka sudah dapat mendengarkan dengan jelas kata demi kata yang diucapkan oleh seorang yang bertubuh tinggi tegap, berdada bidang dan berkumis tebal, yang berdiri di tangga pendapa bangunan induk itu. Orang itu tidak mengenakan bajunya, tetapi disangkutkan saja bajunya di pundaknya. Sebuah keris terselip tidak di punggung, tetapi di dadanya. Namun Wijang pun kemudian menggamit Paksi ketika dilihatnya 5 orang yang terikat pada patok-patok kayu di halaman itu di hadapan orang-orang yang berdiri di halaman bangunan induk padepokan itu. Siapakah mereka? Apakah ada orang yang mencoba mendekati padepokan ini dan berhasil ditangkap? Bertanya Wijang dan Paksi di dalam hatinya. Namun mereka pun kemudian mencoba untuk menangkap isi kata-kata orang yang berdiri di tangga itu. Tetapi karena mereka tidak mendengar jelas apa yang dikatakan sebelumnya, maka yang mereka dengar pun tidak terlalu banyak dapat mereka mengerti. Laksanakan hukuman itu sekarang. Yang dapat bertahan hidup akan hidup terus. Yang akan mati, biarlah mati. Kelima orang yang diikat itu nampak letih dan lemah. Bahkan ada di antara mereka yang luka-luka. Sinar oncor di sekitarnya terayun dihembus angin. Wijang pun tiba-tiba menggamit Paksi sambil berbisik di telinganya. Apakah mereka orang-orang yang berhasil melarikan diri saat mereka merampok di Manjung? Paksi mengangguk-angguk kecil sambil berdesis perlahan. Nampaknya memang begitu.
Dalam pada itu, 5 orang yang membawa sepotong rotan telah melangkah maju mendekati kelima orang yang akan menjalani hukuman itu. 5 orang yang rata-rata memiliki tubuh yang besar dan kuat. Kelima orang yang terikat itu sama sekali tidak berdaya menghadapi nasibnya yang buruk. Mereka hanya dapat memandangi orang-orang yang berdiri di hadapan mereka dengan rotan di tangannya. Sorot mata merekalah yang seakan-akan memohon belas kasihan. Tetapi mulut mereka tetap terkatup rapat. Mereka adalah pengecut yang membiarkan kawan-kawannya mati atau tertangkap. Tetapi aku yakin, tidak seorang pun di antara mereka yang tertangkap akan bersedia membuka mulutnya sampai akhir hayatnya. Orang yang berdiri di tangga itu pun terdiam sejenak. Kemudian katanya, "Atas nama Ki Gede Lenglengan, aku perintahkan untuk menghukum orang-orang itu sesuai dengan keputusan yang telah dijatuhkan kepada mereka." Kelima orang yang membawa rotan itu pun melangkah maju. Mereka pun segera melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka, mencambuk orang-orang yang dianggap pengecut dan membiarkan kawan-kawan mereka mati atau tertangkap. Dengan demikian dugaan Wijang dan Paksi menjadi semakin kuat, bahwa kelima orang yang dipukul dengan rotan itu adalah para perampok yang telah gagal menjalankan tugas mereka. Wijang dan Paksi hanya dapat menarik nafas panjang. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa menyaksikan kebengisan orang-orang dari padepokan itu. Padepokan yang memang mereka cari, karena padepokan itu agaknya dipimpin oleh seorang yang disebut Ki Gede Lenglengan. Ternyata setiap orang harus mengalami 10 kali pukulan rotan oleh orang-orang yang memiliki tenaga dan kekuatan yang sangat besar. Sedangkan kelima orang itu pun sama sekali tidak berbelas kasihan terhadap kawan-kawannya sendiri. Namun Wijang dan Paksi harus mengagumi kesetiaan kelima orang yang sedang dihukum dengan pukulan rotan itu. Tidak seorang pun di antara mereka yang mengeluh. Mereka masih juga mengangkat wajah mereka dan memandang orang-orang yang mengayunkan rotan ke tubuh mereka itu. Namun ketika kelima orang itu selesai memukul sampai 10 kali, maka 3 orang di antara kelima orang itu tidak mampu bertahan. Kepala mereka terkulai dengan lemahnya. Sementara itu, tubuh mereka pun bergayut pada tali-tali yang mengikatnya. Ketiga orang itu adalah orang-orang yang sebelumnya memang sudah terluka. Demikian kelima orang yang melaksanakan hukuman itu bergeser menjauh, seorang yang rambutnya putih melangkah maju. Disentuhnya tubuh-tubuh yang lemah itu di lehernya. Kemudian diangkatnya wajah-wajah yang terkulai lemah. Akhirnya orang berambut putih itu pun berkata, 2 di antara mereka tidak mampu bertahan lagi. Kedua-duanya meninggal dengan tubuh terikat di patok-patok itu. Seorang lagi pingsan dan 2 yang lain masih mampu bertahan. Mudah-mudahan mereka bertiga masih dapat bertahan hidup untuk selanjutnya, sehingga dapat menebus kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya. Wijang pun kemudian berdesis perlahan. Itukah yang disebut Ki Gede Lenglengan? Mungkin, sahut Paksi. Tetapi kawanmu itu? Namun ternyata dugaan mereka keliru. Orang berambut putih itu bukan Ki Gede Lenglengan. Karena demikian orang itu bergeser menjauh, seorang yang keluar dari ruang dalam bangunan induk padepokan berteriak. Ki Gede Lenglengan akan menemui orang-orang yang mendapat hukuman itu. Orang-orang yang berada di halaman pun nampak mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan pemimpin mereka yang menamakan dirinya Ki Gede Lenglengan itu. Halaman itu menjadi sepi. Tidak seorang pun yang bergerak. Bahkan ujung jari kakinya sekalipun. Angin pun rasa-rasanya ikut pula berhenti berdesir, sehingga tidak selembar daun pun yang bergetar. Nyala oncor-oncor yang ada di halaman itu pun menjadi tegak dan tidak lagi menggeliat disentuh angin. Wijang pun menggamit Paksi untuk memberi isyarat bahwa mereka pun harus berhati-hati. Mereka tidak boleh menyentuh apapun yang dapat menimbulkan gerak. Terutama dedaunan. Mereka pun tidak boleh menimbulkan bunyi apapun, termasuk bunyi pernafasan mereka. Paksi pun menyadari bahwa Ki Gede Lenglengan adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Gerak yang paling lembut pun akan dapat dilihatnya. Demikian pula bunyi yang sangat perlahan sekali, akan dapat didengarnya. Namun Wijang dan Paksi adalah orang-orang yang terlatih pula, sehingga mereka dapat menempatkan diri mereka, agar kehadiran mereka tidak diketahui oleh Ki Gede Lenglengan. Ternyata perhatian Ki Gede Lenglengan itu ditujukannya kepada 5 orang yang baru saja mendapat hukuman. Tiba-tiba saja Ki Gede Lenglengan yang berdiri di pendapa itu turun. Ia langsung mendekati laki-laki yang mati terikat di patok kayu itu. Wijang dan Paksi hampir saja tidak dapat menahan diri untuk saling berbicara.
Mereka melihat Ki Gede Lenglengan itu memeluk seorang di antara mereka yang terbunuh oleh hukuman cambuk itu. Gana, suara Ki Gede Lenglengan bergetar. Kenapa kau harus mati dengan cara seperti ini? Selama ini kau telah mengabdikan dirimu bagi perjuangan panjang yang tidak berkesudahan ini. Namun tiba-tiba kau tergelincir dengan membuat kesalahan sehingga kau harus dihukum. Sebenarnya aku tidak akan sampai hati menghukummu. Tetapi keadilan harus ditegakkan di sini. Ki Gede itu menangis. Benar-benar menangis. Bahkan terisak-isak. Ketika ia melepaskan orang yang disebutnya Gana itu, maka dipeluknya seorang lagi yang terbunuh pula. Kenapa kau mati, Sombro? Kau orang baik. Hukuman yang aku berikan adalah hukuman yang paling ringan. Aku tahu bahwa daya tahan tubuhmu sangat tinggi. Tetapi kenapa kau mati? Ki Gede Lenglengan itu pun mengguncang-guncang tubuh yang bergayut pada tali pengikatnya itu. Namun tubuh itu sudah tidak bergerak sama sekali. Kemudian Ki Gede pun mendekati orang yang sedang pingsan. Dengan lantang ia pun berkata, "Rawat orang ini baik-baik." Demikian pula kedua orang yang lain. Mereka harus segera sembuh. Tugas yang lain masih banyak menanti. Ki Gede Lenglengan itu pun kemudian menyentuh kedua orang yang masih bertahan untuk tetap sadar sepenuhnya itu. Katanya, "Kalian akan segera sembuh. Tugas kalian akan menjadi semakin berat di masa-masa mendatang." Sadari itu, Ki Gede Lenglengan itu pun meninggalkan orang-orang yang masih tetap terikat di patok-patok kayu itu. Sambil berdiri di atas tangga pendapa, Ki Gede Lenglengan itu berkata lantang, "Tidak ada tugas yang boleh gagal. Orang-orang yang gagal menjalankan tugas akan dihukum meskipun aku sendiri harus menangisinya. Perjuangan kita masih panjang. Angkatan mendatang sedang kita tempa di sini untuk menjadi angkatan yang terpercaya. Tertangkapnya Harya Wisaka bukan berarti bahwa perjuangan kita terhenti. Perjuangan kita tidak tergantung kepada seseorang, tetapi kepada kita semuanya. Karena itu, siapa di antara kita yang meremehkan perjuangan ini, akan mendapat hukuman yang pantas. Siapa yang berkhianat kepada kawan-kawannya dan membiarkan mereka terjebak dalam kesulitan, akan mendapat hukuman yang seimbang dengan kesalahan yang dilakukan." Semuanya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Suasana di halaman itu terasa hening mencengkam. Namun sejenak kemudian terasa angin bertiup perlahan-lahan. Dedaunan nampak bergerak-gerak. Demikian pula nyala oncor-oncor di halaman itu mulai menggeliat. Nampaknya Ki Gede Lenglengan tidak lagi ingin berbicara. Tiba-tiba ia pun memutar tubuhnya dan melangkah masuk ke ruang dalam. Yang kemudian berbicara adalah orang yang bertubuh tinggi besar dan berdada bidang itu. Dengan suaranya yang mengguntur orang itu pun berkata, "Kembalilah ke dalam barak kalian masing-masing. Perintah-perintah berikutnya akan diberikan kemudian. Kecuali mereka yang bertugas merawat orang-orang yang mendapat hukuman ini." Wijang pun kemudian telah menggamit paksi. Dengan cepat mereka berdua meninggalkan tempatnya dan bergeser menyelinap di antara gerumbul-gerumbul perdu menuju ke bagian belakang dari padepokan itu. Di bagian belakang padepokan itu mereka menemukan halaman yang tidak terlalu luas. Di halaman itu terdapat kolam-kolam ikan. Di antara kolam-kolam itu tertanam beberapa jenis pohon buah-buahan. Inikah pategalan mereka? Tentu tidak sesempit ini. Tentu ada di bagian lain. Halaman ini agaknya khusus tempat mereka memelihara ikan. Di halaman bagian belakang dari padepokan itu Wijang dan Paksi merasa lebih aman. Agaknya tempat itu tidak pernah mendapat pengawasan di malam hari. Dan bahkan mungkin juga tidak di siang hari, karena seisi padepokan ini merasa bahwa dunianya terpisah dari dunia luar. Dari bagian belakang padepokan itu, maka Wijang dan Paksi pun merasa aman pula untuk meloncat keluar dari padepokan. Dengan hati-hati keduanya pun merayap menjauhi padepokan itu. Mereka telah memberikan tanda, di mana mereka sebaiknya masuk dan keluar dari padepokan itu. Malam itu juga keduanya berusaha kembali ke gubuk mereka. Dalam gelapnya malam, mereka memerlukan waktu berlipat untuk sampai ke gubuk mereka. Di dini hari keduanya pun berbaring di atas dua helai ketepe yang dianyam dari daun kelapa. Namun keduanya tidak langsung dapat tidur. Keduanya masih juga berbincang beberapa lama. "Aku belum melihat adikku," desis Paksi. "Kita tidak tergesa-gesa. Kita harus sabar dan berhati-hati." Paksi menarik nafas dalam-dalam.
Tidurlah, berkata Wijang. Biarlah aku berjaga-jaga agar kita tidak menjadi makanan harimau tanpa perlawanan. Kau sajalah yang tidur. Sulit bagiku untuk dapat tidur. Wijang tertawa. Katanya. Jika demikian, kita berdua tidak tidur malam ini. Tidak apa-apa. Besok kita tidak diburu oleh kerja apapun. Sebenarnya lah keduanya memang tidak tidur malam itu. Menjelang fajar keduanya sudah bangkit. Keduanya pun kemudian turun ke pancuran kecil di pinggir kali itu. Ketika matahari terbit, maka keduanya pun telah bersiap-siap untuk menelusuri sungai kecil itu. Mereka ingin melihat-lihat, apakah yang ada di tepian sungai itu di arah yang lebih tinggi. Kita makan pisang, berkata Paksi. Ya. Kita dapat makan masing-masing 2 atau 3 buah. Itu sudah terlalu banyak bagi kita. Paksi mengangguk. Sementara Wijang pun berkata, dalam satu jenis laku yang harus aku jalani, dalam 3 hari hanya makan sebuah pisang saja sehari dan seteguk air putih. Ternyata aku dapat bertahan dalam keadaan kewadagan yang cukup baik. Keadaannya memang berbeda, sahut Paksi. Dalam menjalani laku, kita dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat kita lakukan dalam keadaan yang wajar. Wijang tersenyum. Katanya, jika demikian, anggap saja kita sekarang sedang menjalani laku. Paksi pun tertawa pula. Sejenak kemudian, setelah makan masing-masing 2 buah pisang raja, keduanya telah berangkat menelusuri tebing sungai. Sekali-sekali Wijang dan Paksi melihat sesuatu yang menarik perhatian mereka. Agaknya tebing sungai yang mereka lewati itu pernah disentuh tangan seseorang. Kau lihat patok bambu itu, Paksi? Bertanya Wijang. Paksi mengangguk. Katanya. Ya. Tidak mungkin patok itu begitu saja tertancap di situ dengan sendirinya. Nampaknya seperti tanda-tanda. Mungkin pada suatu hari, di tempat ini lewat atau mungkin tersesat seseorang. Tetapi mungkin orang itu dengan sengaja melihat-lihat keadaan tempat ini dan meninggalkan tanda-tanda. Paksi tidak menjawab. Namun keduanya melangkah terus, menyusuri pinggiran sungai kecil yang bertebing curam tetapi tidak begitu dalam itu. Lingkungan yang mereka lalui memang merupakan lingkungan yang sulit. Batu-batu padas yang licin. Gerumbul-gerumbul perdu, dan ketika mereka menyusup semakin tinggi, maka mereka pun melalui bagian dari hutan lereng gunung yang semakin lebat. Tetapi keduanya tidak berhenti. Setiap kali mereka melihat pertanda yang ditinggalkan oleh tangan seseorang. Wijang dan Paksi itu terkejut ketika melihat di sela-sela hutan lereng gunung itu ada satu dataran yang terbuka. Tidak terlalu luas, di pinggir sungai kecil itu. Dengan ragu-ragu keduanya melangkah mendekati dataran yang terbuka itu. Bukan merupakan dataran terbuka yang kebetulan saja berada di lekuk sebuah hutan. Tetapi dataran itu ternyata merupakan dataran bekas garapan tangan seseorang. Demikian keduanya muncul dari hutan yang lebat melangkah memasuki dataran yang terbuka itu, maka tiba-tiba saja angin yang kencang telah bertiup tanpa diduga-duga. Demikian tiba-tiba sehingga kedua orang itu terpental kembali dan jatuh di antara pohon-pohon raksasa hutan lereng gunung itu. Dengan serta-merta keduanya pun bangkit berdiri. Terasa nafas mereka menjadi terengah-engah. Keduanya terkejut sekali mengalami peristiwa yang demikian tiba-tiba itu. Namun demikian mereka bangkit berdiri, angin itu sama sekali sudah tidak bertiup lagi. Semuanya menjadi tenang, dedaunan pun tidak bergoyang lagi. Wijang pun kemudian menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kita berhadapan dengan ilmu yang sangat tinggi. Ya, rasa-rasanya tidak mungkin kita mengatasinya. Kita akan mencoba sekali lagi. Kita akan mengerahkan kemampuan kita untuk bertahan. Seberapa jauh kekuatan ilmu itu mampu mendorong kita dan melemparkan kita kembali ke dalam hutan ini. Paksi pun mengangguk-angguk. Ia pun segera membuat ancang-ancang. Dikerahkannya segenap kemampuannya untuk melawan arus angin yang sangat kencang itu. Wijang pun telah membuat ancang-ancang itu. Sejenak kemudian, keduanya pun telah bersiap di bibir hutan itu. Dengan mengerahkan segenap kekuatan, kemampuan dan pegangan ilmu yang mereka miliki, maka keduanya telah melangkah memasuki dataran yang terbuka itu sekali lagi. Namun demikian mereka melangkah masuk, maka angin pun telah berhembus dengan kencangnya mendorong keduanya kembali ke dalam hutan. Namun keduanya berusaha untuk bertahan.
Mereka telah mempersiapkan diri untuk melawan angin yang keras itu. Untuk beberapa saat keduanya dapat bertahan. Namun kemudian, Paksi pun mulai menjadi goyah. Kakinya mulai bergetar, sementara tanah tempatnya berpijak seakan-akan perlahan-lahan mulai bergeser pula. Namun Wijang masih tetap berdiri di tempatnya. Kekuatan, kemampuan dan pegangan ilmunya dikerahkannya. Kakinya seakan-akan telah menghunjam ke bumi sehingga Wijang itu tidak tergoyahkan oleh dorongan angin yang demikian kerasnya. Bahkan Wijang itu pun kemudian berkata, "Ulurkan tongkatmu kepadaku." Paksi tidak menjawab. Tetapi diulurkannya tongkatnya kepada Wijang. Wijang telah menyambar ujung tongkat itu sambil berkata, "Berpeganglah erat-erat. Mudah-mudahan kita tidak akan hanyut." Paksi pun berpegang tongkatnya dengan eratnya, sementara ujung yang lain dari tongkatnya itu dipegang oleh Wijang. Dengan demikian, maka Paksi pun seakan-akan telah bergayut pada kekuatan kemampuan ilmu Wijang, meskipun Paksi sendiri juga ikut berusaha untuk tidak terlempar kembali ke dalam hutan. Sejenak kemudian angin pun mereda. Kedua orang itu masih berdiri di tempatnya. Paksi masih berpegangan tongkatnya yang ujungnya yang lain dipegang oleh Wijang. Dalam pada itu, selagi keduanya masih merasa dibayangi oleh hembusan angin yang sangat kuat itu, dari dalam hutan di seberang mereka melihat seseorang melangkah menguak gerumbul-gerumbul perdu, keluar memasuki dataran yang terbuka itu pula. Seorang yang sudah tua. Janggut dan rambutnya yang terjuntai di bawah ikat kepalanya yang lusuh sudah nampak putih seperti perak. Sementara itu, orang tua itu pun mengenakan baju dan kain panjang yang lusuh pula. "Berhati-hatilah, Paksi," pesan Wijang. "Kita akan berhadapan langsung dengan orang yang telah menghembuskan angin yang melemparkan kita kembali ke dalam hutan itu." Paksi pun menjadi sangat berhati-hati. Wijang sudah tidak lagi memegang tongkatnya di tanah. Jika sekali lagi ia terdorong oleh kekuatan angin yang sangat besar itu, ia akan menopang tubuhnya pada tongkatnya itu. Bukan hanya anginnya saja yang akan dapat melemparkan mereka kembali ke dalam hutan, atau bahkan melemparkan mereka ke dunia yang lain, karena ilmu orang itu tentu sangat tinggi. Namun orang tua yang berjanggut putih dan berpakaian lusuh itu telah mengatupkan kedua telapak tangannya di depan dadanya. Sambil membungkuk hormat orang itu pun berkata, "Aku mengucapkan selamat datang kepada Angger berdua." Wijang dan Paksi masih berdiri di tempatnya. Mereka benar-benar harus berhati-hati. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh orang itu. Ketika orang itu berjalan semakin dekat, maka keduanya pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi orang tua itu masih tetap mengatupkan kedua telapak tangannya di depan dadanya. Bahkan beberapa langkah dari kedua orang yang telah bersiap menghadapi segala kemungkinan itu, orang tua itu pun mengangguk hormat sambil berdesis perlahan. "Selamat datang di lingkungan yang buruk ini, Pangeran. Maaf, aku tidak dapat menyebutkan siapakah Angger yang seorang lagi." Wijang terkejut. Kemudian ia pun menakupkan kedua telapak tangannya di depan dadanya pula sambil berdesis. "Hormatku, Kiai. Tetapi dari mana Kiai dapat mengenali aku?" Cincin di jari-jari pangeran itu menyatakan bahwa Angger adalah Pangeran Benawa, putra Kanjeng Sultan Hadiwijaya di Pajang. Wijang pun baru menyadari bahwa cincin kerajaan itu masih tetap dikenakannya. Justru cincin yang diburu oleh banyak orang. Jika ia masih saja mengenakan cincin itu, maka mungkin sekali akan timbul masalah di luar tujuan kepergiannya ke kaki Gunung Merapi itu. Karena itu, maka ia pun harus tetap berhati-hati. Meskipun orang tua itu bersikap ramah dan hormat kepadanya, mungkin saja tiba-tiba ia menjadi garang karena cincin yang dikenakannya itu. "Kenapa aku lupa tidak melepasnya saja?" berkata Wijang di dalam hatinya. Tetapi sudah terlambat untuk melakukannya. Orang tua yang berilmu tinggi itu sudah melihat cincin yang dikenakannya. "Orang ini tentu memiliki ilmu Sabta Pandulu atau sejenisnya," berkata Wijang di dalam hatinya pula. "Sehingga dari jarak yang panjang ini, ia dapat melihat cincin di jariku." Namun agaknya orang tua itu melihat keraguan di wajah Wijang dan Paksi. Keduanya masih saja bersiap menghadapi segala kemungkinan yang dapat timbul karena kehadiran orang tua yang telah melihat cincin kerajaan di jari Pangeran Benawa itu. "Ampun, Pangeran," berkata orang tua itu. "Aku tidak akan menyalahkan Pangeran dan Angger yang seorang lagi, jika Pangeran mencurigai aku." "Siapakah kau, Kiai?" berkata Wijang. "Telah bersiap menghadapi segala kemungkinan."
Ampun, Pangeran. Aku adalah seorang yang asing sejak semula. Yang sudi menyebut namaku, aku bernama Ki Ajar Permati. Ki Ajar Permati. Wijang mengulang. Di mana Ki Ajar tinggal? Aku tinggal di tengah-tengah hutan ini, Pangeran. Di pinggir kali kecil ini. Dengan siapa Ki Ajar tinggal? Sendiri, Pangeran. Sendiri? Iya, Pangeran. Sendiri. Bagaimana Ki Ajar dapat tinggal sendiri di tempat terpencil ini? Ceritanya panjang, Pangeran. Jika saja Pangeran bersedia singgah, aku akan menceritakannya dalam hubungannya dengan padepokan itu. Nampaknya Pangeran sedang melacak para pengikut Harya Wisaka yang ada di padepokan itu. Dari mana Ki Ajar tahu? Aku memang tinggal terpencil di sini, Pangeran. Tetapi setiap kali aku berada di Pajang. Hari ini aku berada di Pajang, besok aku sudah berada di sini lagi. Aku sudah mendengar cerita orang di Pajang, bahwa Harya Wisaka sudah tertangkap setelah Ki Tumenggung Sarpa Biwada tertangkap. Aku pun mendengar bahwa beberapa orang anak muda telah dibawa keluar dari Pajang dan dibawa ke Padepokan Watu Kambang yang sekarang dipimpin oleh Ki Gede Lenglengan. Apakah Ki Ajar mengenal Harya Wisaka dan Ki Tumenggung Sarpa Biwada? Secara pribadi belum, Pangeran. Dengan Ki Gede Lenglengan. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, jika Pangeran dan Angger tidak berkeberatan, aku mohon singgah di pondokku. Sederhana sekali. Tetapi lebih rapat dari gubuk yang Pangeran buat beberapa puluh patok di urutan sungai ini. Ki Ajar sudah melihat gubuk KTP yang kami buat. Aku melihat bagaimana Pangeran membuatnya. Wijang menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, orang tua itu pun berkata, aku juga tidak menyalahkan Pangeran jika Pangeran masih mencurigai aku. Wijang termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berpaling kepada Paksi sambil berkata, marilah kita singgah di pondok Ki Ajar Permati. Jika Pangeran dan Angger bersedia, pondokku sudah tidak terlalu jauh lagi. Tinggal menguak hutan di seberang dataran terbuka ini, maka Pangeran akan menemukan sebuah halaman yang menurut ukuran rumah di Padukuhan, terlalu luas. Tetapi di hutan ini, sebidang tanah seluas itu tidak berarti apa-apa. Baiklah, Ki Ajar. Kami akan singgah. Terima kasih, Pangeran. Aku tidak pernah bermimpi bahwa seorang pangeran akan menginjakkan kakinya di pondokku yang terasing ini. Ki Ajar pun kemudian berjalan mendahului Pangeran Benawa dan Paksi, sementara keduanya mengikut saja di belakangnya. Meskipun demikian, keduanya tetap saja berhati-hati. Banyak kemungkinan dapat terjadi. Bahkan kemungkinan di luar dugaan mereka. Demikianlah, maka sejenak kemudian Ki Ajar telah menyusup memasuki hutan yang lebat. Namun agaknya Ki Ajar sudah terlalu biasa berjalan melintasi hutan itu, sehingga ia tahu pasti di mana kakinya harus menginjak. Sementara itu, Wijang dan Paksi mengikut saja di belakangnya. Dalam pada itu, beberapa saat kemudian mereka sudah sampai di sebuah lekuk yang dalam. Di hadapan mereka terbentang sebidang tanah yang luas. Tanah garapan. Di tanah itu terdapat berbagai macam tanaman. Ada jagung, ada ketela pohon dan bahkan padi gaga. Di sebelah sebidang tanah yang telah digarap oleh Ki Ajar itu, mereka mendapatkan kebun pisang dan empon-empon. Berbagai jenis tanaman yang dapat dipergunakan untuk meramu obat-obatan. Bukan saja empon-empon yang tumbuh sebagai tanaman perdu, tetapi di sekitar tempat itu terdapat pula pohon munggur, pohon metir dan pohon-pohon besar lainnya yang juga dapat diambil bagian-bagiannya untuk melengkapi ramuan obat-obatan. Pohon kates dan grandel pun tumbuh memagari sebidang tanah garapan yang cukup luas itu. Di tengah-tengah tanah garapan yang luas itu terdapat sebuah pondok kecil. Memang sederhana. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Ki Ajar Permati, bahkan pondoknya lebih rapat dari gubuk yang dibuat oleh Wijang dan Paksi. Sejenak kemudian, maka Ki Ajar pun mempersilahkan Wijang dan Paksi untuk masuk ke dalam pondok sederhananya. Menilik perabot yang ada, agaknya Ki Ajar Permati memang hidup sendiri. Aku akan menghidangkan minum bagi Pangeran dan Angger. Maaf, barangkali aku dapat mengetahui namanya. Namaku Paksi, Ki Ajar. Angger Paksi. Iya, Ki Ajar. Aku ingin menghidangkan minuman, tetapi sudah dingin. Aku hanya menyalakan api di malam hari untuk menghindari agar asapnya tidak dilihat oleh orang-orang yang tinggal di Padepokan Watu Kambang. Terima kasih,
Ki Ajar. Aku juga mempunyai sebumbung legen. Setiap hari aku masih endes legen 3 batang pohon kelapa. Ki Ajar masih endes setiap hari? Setiap pagi dan sore, Pangeran. Hanya jika aku pergi ke Pajang, maka kadang-kadang aku tidak mengambil legen di batang kelapa itu. Wijang mengangguk-angguk. Sementara itu, Ki Ajar pun telah masuk ke bagian belakang rumahnya untuk mengambil 3 bumbung legen yang belum dibuatnya menjadi gula kelapa. Selain dihidangkan legen, Ki Ajar pun menghidangkan ketela rebus meskipun sudah dingin. Silahkan, Pangeran dan Angger Paksi. Hanya inilah yang ada di gubukku ini. Wijang dan Paksi pun kemudian telah memungut ketela pohon rebus itu. Sambil makan ketela, mereka juga menghirup legen kelapa yang manis sekali. Sementara itu, sambil mengunyah ketela pohon, Wijang pun berdesis. Bukankah Ki Ajar berjanji untuk menceritakan tentang diri Ki Ajar serta padepokan Watu Kambang itu? Ki Ajar itu tersenyum. Katanya, "Baiklah, Pangeran. Mungkin dongengku ini akan ada artinya bagi Pangeran." Wijang tidak menyahut. Demikian pula Paksi yang duduk dengan kepala tunduk. Mereka menunggu Ki Ajar itu mulai dengan ceritanya tentang dirinya sendiri serta padepokan yang disebutnya Padepokan Watu Kambang. "Pangeran dan Angger Paksi," berkata Ki Ajar. "Dahulu, beberapa tahun yang lalu, aku adalah pemimpin Padepokan Watu Kambang itu." Wijang mengerutkan dahinya. Hampir di luar sadarnya ia pun bertanya. "Apakah Ki Ajar mewariskannya kepada Ki Gede Lenglengan yang sekarang memimpin padepokan itu?" "Tidak, Pangeran. Waktu itu Lenglengan datang ke padepokan itu untuk berguru kepadaku." "Apakah waktu itu, padepokan itu juga sudah disekat oleh alam dari dunia luar?" "Ya. Karena itu, maka aku katakan, bahwa aku sudah terasing sejak semula." "Tetapi bagaimana mungkin Ki Gede Lenglengan itu dapat sampai di sini?" Seorang putut menemukan seorang yang hampir mati terkapar di pinggir jalan. Putut itu tidak sampai hati membiarkan orang itu mati. Karena itu, maka orang itu telah ditolongnya dan dibawanya ke padepokan Watu Kambang. Padepokan kecil yang hanya mempunyai beberapa orang cantrik saja. Pemimpinnya adalah Ki Ajar Permati. "Ya. Aku memimpin padepokan kecil yang terpisah dari kehidupan ramai. Tetapi aku sama sekali tidak bermaksud bersembunyi atau memisahkan diri dari pergaulan hidup. Aku, para putut, dan cantrik yang jumlahnya hanya beberapa orang itu, ingin ketenangan. Di sini ketenangan itu kami dapatkan." Ki Ajar itu berhenti sejenak. Lalu katanya, "Tetapi kedatangan Lenglengan telah mengusik ketenangan di sini." "Apa yang dilakukannya?" "Ketika ia sudah menjadi berangsur baik, maka niat buruknya telah timbul. Pada satu hari, ia menaburkan racun di makanan kami. Karena itu, ketika aku, para putut dan cantrik makan, semuanya mati terbunuh. 8 orang ditambah aku seorang. Semuanya terbunuh?" "Ya. Mayat-mayat itu begitu saja dilemparkan ke dalam jurang yang dalam." Bersambung ke bab 73. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.